Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nasution. Saya dari kelas IKI 4F akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara. Arti pertumbuhan sendiri secara umum adalah ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Dari sini bisa kita pahami bahwa pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai dalam perkembangan suatu perekonomian negara. Adanya perkembangan ini dapat dilihat dari kenaikan produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Pengertian PDB sendiri adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun, termasuk pula yang dihasilkan warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut. Karenanya, pertumbuhan ekonomi dapat pula diartikan sebagai keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB suatu negara bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Berbeda dengan pembangunan ekonomi, perhitungan untuk pertumbuhan ekonomi ini mengabaikan apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang ada. Perhitungan perkembangan ekonomi juga tidak memandang ada atau tidaknya perubahan dalam struktur perekonomian. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka digunakan data secara kuantitas. Data pertumbuhan ekonomi ini juga dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode yang lainnya. Untuk bisa mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu secara real memang sangat sulit. Kesulitan ini disebabkan karena adanya perbedaan satuan pengukuran dari masing-masing barang, serta beragam jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa teori klasik dari beberapa para ahli. Contohnya seperti menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, menguraikan pendapatan tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui 2 faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dilakukan dengan 3 variabel. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan kapital atau modal. Sedangkan faktor kedua, yakni pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan waras pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal adalah the law of diminishing return. Pemikirannya ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatas sejumlah tanah. Pertumbuhan ekonomi teori non-klasik menurut Joseph Scumter. Menurutnya, dalam bukunya berjudul The Theory of Economic Development, membahas mengenai peran pengusaha dalam pembangunan. Scumter menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan wirausahaan. Pertumbuhan ekonomi menurut Robert Shaw adalah berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang bersumber pada 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Teori Neo-Keynes. Dalam teori ini dikenal tokoh Roy F. Hart dan Yves D. Doumer. Pandangan kedua tokoh tersebut adalah tentang adanya pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Sebab investasi inilah yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Rostow, banyak membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori pembangunan. Berbagai pemikirannya dituangkannya, dan Rostow menggunakan pendekatan sejarah untuk menjabarkan proses perkembangan ekonomi terjadi dalam suatu masyarakat. Menurutnya, dalam suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu pertama masyarakat tradisional, kedua tahap prasyarat tinggal landas, ketiga tahap tinggal landas, keempat tahap menuju kedewasaan, kelima tahap konsumsi tinggi. Sedangkan menurut teori Karl Barth, seperti Rostow, Karl Barth juga memiliki pendapat tersendiri mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Barth adalah produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup, perekonomian sebagai bentuk perluasan pertukaran produk di pasar atau rumah tangga kota, perekonomian nasional dengan peran perdagangan yang semakin penting atau rumah tangga negara, kegiatan perdagangan yang telah melintasi batas negara atau rumah tangga dunia. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.